Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscriber DMM channel setia dimanapun anda berada. Kami selalu mengupload konten yang berfaedah. Insya Allah subscribe-nya selalu bertambah. Oke, jam 6.35 ya. Kita sekarang berada di depan speedometer NMAX ya. Jadi di mana kita akan membahas tentang fitur-fitur speedometer di sini, itu fungsinya untuk apa, dan juga kegunaannya terhadap mesin buat apa, dan juga tentang hubungannya dengan perawatan servis atau ganti rutin, yaitu yang meliputi oli dan juga fan belt. Nah, jadi di sini kita akan mengetahui fitur apa saja yang ada di speedo ini. Jadi yang pertama sebelah kiri ini adalah ada logonya pom bensin ya. Nah, di sini kalau kita isi bensin ini akan naik ke atas. Kalau sampai full ya indikatornya full ya. Udah paham semuanya? Hampir di setiap motor itu ada logonya seperti ini, yaitu yang menandakan adalah isi volume bahan bakar yang ada di dalam tangki. Kemudian untuk di sini huruf 0 yang besar ya, huruf 0 yang besar ini adalah speed ya. Jadi di mana speedo ini membaca kecepatan berapa laju motor tersebut dalam melakukan proses mengendarai ya. Jadi satuannya yaitu kilometer per hours atau kilometer per jam ya. Nah, kemudian di sini ada odo ya. Nah, di sini juga ada olinya berkedip. Habis ini kita bahas tuntas ya. Sebelumnya di sini adalah kita ada tulisan odo, yaitu 38.297 km ya. Jadi di mana artinya jarak yang sudah ditempuh pada motor ini yaitu mulai beli itu 38.297 km ya. Nah, kemudian di sini ada sebelah sisi kanan bawah kilometer per liter ya. Itu adalah konsumsi bahan bakar yang ekonomis ya. Jadi di mana kita bisa memantau penggunaan bahan bakar untuk irit dan borosnya. Itu ada indikatornya, ada di sebelah kanan bawah itu ya. Itu nanti kalau dihidupkan dia bisa naik ya. Dia bisa naik ya. Kalau sambil kita jalan itu bisa naik. Jadi kalau stripnya itu berada di atas, itu berarti menandakan bahan bakar tersebut sedang campurannya pas, atau biasanya itu irit ya, atau ekonomis lah katakan. Oke, jadi di sini kebetulan ini tadi habis ganti oli. Nah, ini akan kita reset ya. Jadi di sini juga ada tombol ya, di sebelah sini nggak kelihatan ya. Nah ini ya, di sini ada tombol dan juga di kanan ada tombol. Di sini ada select dan di kanan ada reset ya. Oke, kita matikan lagi. Nah, jadi untuk setelah penggantian oli yang harus dilakukan, setelah penggantian oli yang harus kita lakukan yaitu mereset jarak tempuhnya oli itu dikembalikan ke 0. Jadi istilahnya kalau mau mengganti lagi, dia indikatornya akan berkedip oli seperti ini ya. Indikator oil dia akan berkedip. Nah, untuk cara mengetahuinya, kita coba tekan select. Nah, di sini ada trip 1 ya. Trip 1 dan juga trip 2, odo trip, kemudian fan belt trip ya. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu.
yaitu odo tadi adalah jarak tempuh sepeda motor mulai beli ya sampai sekarang itu sudah menempuh jarak 38.000. Kemudian ada trip 1 ya. Trip 1 di sini adalah untuk mengukur jarak tempuh, umpamanya kalau kita mau ke mana ya, mau ke suatu kota atau ke kota lain, itu bisa dinolkan ya, bisa dinolkan. Kemudian setelah sampai kota tersebut, kemudian kita baca ada berapa kilo ya, ada berapa kilometer, dan asumsikan dengan penggunaan bahan bakar ya. Jadi kita bisa mengetahui, oh jarak yang sudah ditempuh sekian kilo itu menghabiskan bahan bakar sekian ya. Kemudian untuk trip 2 sama, kita bisa gunakan fiturnya, yaitu untuk mengukur jarak tempuh dan perbandingan dengan konsumsi bahan bakar. Kemudian di sini ada oil trip. Nah, ini yang harus kita reset ya. Oil trip itu sudah menempuh jarak 4.373 km. Nah, jadi di sini sudah kelewat ya, sudah kelewat batas anjuran dealer itu yang seharusnya penggantian oli di sekitar 3.000 km. Jadi sebenarnya ini 3.000 km itu sudah berkedip ini sebenarnya. Cuma mungkin orangnya kurang menghiraukan ya, atau kurang tahu, atau mungkin lupa penjelasan pas waktu beli untuk fitur-fiturnya ini, dan juga orangnya tidak membaca buku panduannya ya. Nah, kemudian di sini ada Vibel Trip ya. Vibel Trip di sini sepertinya sudah direset ya, karena ini mungkin baru untuk Vibelnya, kita belum tahu. Nah, Vibel ini akan Vibel ini ya, Vibel Trip ini akan berkedip jika kilometer sudah menempuh jarak 25.000 km. Nah, berarti ini mungkin sudah melakukan penggantian untuk Vibelnya, kemudian direset, dan ini sudah menempuh jarak masih menempuh ini ya. Vibel itu hubungannya dengan ini. Nah, odo ini ya, odo. Berarti 38.000. Nah, ini Vibel Trip ya. Vibel Trip di sini bisa direset juga setelah penggantian Vibel itu bisa direset kembali ke 0, kemudian dia akan berkedip sekitar 25.000 km. Kemudian untuk fuel per eco, nah di sini ini ada hubungannya dengan kilometer per liter di sini. Kayak gitu. Ya. Fitur F per eco di sini ada hubungannya dengan kilometer per liter. Jadi di sini kalau kita kita lihat itu ya, ini nanti akan ada angkanya ya. Nah, jadi di sini untuk AVE ini ya, untuk fitur AVE ini 47,6 ya. Jadi ini juga ada hubungannya dengan kilometer per liter di sini. Kak, kelihatan ya. 40 AVE 47,6 ini juga ada hubungannya dengan penggunaan indikator kilometer per liter di sini ya. AVE ini adalah average ya Mas ya, dimana artinya itu adalah rata-rata. Nah, jadi untuk motor ini sendiri ini masih belum kondisinya belum belum hidup ya. Rata-rata penggunaan bahan bakar yang ditempuh per kilometer itu adalah per liter itu adalah 47 km ya, per liter kan di sini ya, hubungannya di situ. Jadi 1 liter dalam motor ini itu rata-rata 47 km ya jarak tempuhnya. Kemudian kita beralih lagi. Nah, sudah kembali ke depan ya. Nah, sekarang bagaimana cara mereset olinya ya.
Jadi di sini tadi kan sudah ganti oli, kita coba mereset. Jadi ya, ini kita matikan lagi. Kita on kan. Kita lihat fitur awalnya itu seperti apa. Nah, jadi seperti ini ya. Kita coba reset olinya. Kita arahkan ke oli trip. Kita tekan select ya. Trip 1, trip 2. Nah, oli trip di sini ya. Dia sudah menempuh jarak 4.373 km untuk olinya. Maka kita reset, kita tekan reset ya. Nah, sampai berkedip oli dan juga angkanya ini itu berkedip. Kemudian kita tekan reset lagi. Nah, jadi oli 0 km sudah ya. Kalau ini dibawa habis itu terus sekitar 3000 km oli ini akan berkedip lagi ya. Oke, ini sudah untuk olinya sudah kita reset. Untuk fan belnya ini juga sama ya. Mungkin ini sudah direset ya, kok kelihatannya olinya sama fan belnya itu penggantiannya itu apa jenenge sebelumnya ini bebarengan ya. Jadi ganti V-bel dan juga ganti oli dan dua-duanya direset. Kok ini tadi sama ya untuk apa jenenge kilometernya, jarak tempuhnya sama. Kemudian apa lagi ya? Sudah ya. Untuk tripnya ini bisa kita reset juga ya. Untuk caranya sama. Kita tekan trip satunya ya. Kita tekan. Nah, itu ya. Kemudian untuk trip 2-nya ini akan kita tekan juga. Nah, juga 0 ya. 0 semuanya. Nah, olinya juga sudah 0. Untuk feed belnya ini bisa dibiarkan saja. Karena nanti anjuran dealernya itu setiap 25.000 km itu V-bel akan berkedip. Ya, oke, ini sudah sehat semuanya. Untuk indikator speedometernya udah sehat. Oke, mungkin itu saja. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti video berikutnya dari DM Channel. Terima kasih.